penagih online ini memang memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang merespon ketika mereka kirimkan pesan WhatsApp. Karena pengalaman saya juga gitu, setelah saya tantang gitu ternyata dia tidak balas chat saya lagi gitu, dan untuk di lapangannya juga tidak ada datang sampai hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang ancaman ataupun teror pesan WhatsApp dari penagih aplikasi pinjaman online. Hal ini sering banyak ditanyakan oleh para debitur-debitur yang mengalami keterlambatan atau mungkin mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Baiknya seperti apa ketika kita mendapatkan ancaman lewat pesan WhatsApp? Apakah kita harus mengabaikannya atau mungkin kita harus melayani pesan WhatsApp tersebut? Nah, kalian wajib tahu ya tentang hal ini, karena jikalau kalian salah memilih atau mungkin kalian salah bertindak, tentunya ini akan berakibat fatal ya. Bisa saja untuk teror tersebut akan terus dilakukan oleh mereka kepada kalian jikalau kalian melakukan cara yang salah. Lalu bagaimana sih baiknya ketika kita mendapatkan teror atau mungkin penagihan lewat pesan WhatsApp? Simak video ini sampai habis. Penagihan online atau mungkin yang bisa disebut kita ini adalah teror lewat media komunikasi oleh penagih aplikasi pinjaman online. Tidak dapat dipungkiri pasti itu akan dialami oleh semua nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Karena untuk teror lewat media komunikasi itu pasti akan terjadi ya di aplikasi pinjaman online legal maupun ilegal ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Nah, lalu kita harus bagaimana nih ketika kita mengalami yang namanya penagihan lewat pesan WhatsApp atau teror lewat media komunikasi? Ketika kalian mendapatkan penagihan lewat pesan WhatsApp, namun posisi kalian atau mungkin ekonomi kalian tuh sedang sulit ya, atau mungkin kalian tidak bisa membayar tagihan kalian di waktu itu, ada baiknya kalian jangan pernah merespon ketika ada pesan WhatsApp yang menagih ya kepada kalian, atau mungkin dengan teror-teror seperti ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan ataupun mungkin masuk ke slik OJK ya. Jika kalian memang belum bisa membayarnya, kalian jangan pernah membalas ataupun mungkin merespon pesan tersebut ya. Dan mereka itu memprioritaskan nasabah-nasabah yang benar-benar merespon ketika pertama kali dikirim pesan WhatsApp. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kalian memang belum siap untuk membayar, kalian jangan pernah merespon pesan WhatsApp dari DC online aplikasi pinjaman online. Karena jika kalian merespon, tentunya mereka juga akan terus-menerus mengirimkan pesan kepada kalian. Lalu bagaimana tentang isi pesan yang mengancam akan didatangkan debt collector lapangan dengan mengonfirmasi ke RT dan RW? Perlu kalian ketahui ya, itu hanya getrakan saja dari mereka agar kalian tuh merasa panik dan ketakutan ya, dan kalian tentunya pasti akan merespon tentunya pesan tersebut ketika membaca bahwasannya itu ancamannya akan mendatangkan debt collector lapangan dengan mengonfirmasi ke RT dan RW. Perlu kalian ketahui itu memang benar-benar getrakan saja ya, jadi kalian jangan mudah terpancing, jangan mudah panik. Kalau memang kalian sudah tidak sanggup membayar atau mungkin kalian belum siap membayar, kalian jangan pernah membalas atau merespon pesan tersebut. Karena ancaman-ancaman yang mereka kirimkan lewat pesan WhatsApp itu hanya sebatas getrakan saja ya, jadi kalian jangan sampai terpancing. Tapi bang, saya merasa terganggu atau mungkin merasa berisik ya dengan suara-suara pesan WhatsApp yang selalu dikirimkan oleh mereka. Terus kalian inisiatif mungkin mau meresponnya. Nah, jikalau kalian mau meresponnya itu juga sebenarnya boleh. Namun dengan catatan kalian harus berani ya, jangan terlihat takut oleh mereka. Jadi jikalau kalian memang mau merespon, kalian tuh harus terlihat santai dan jangan terlihat ketakutan ya. Kalian harus berani melawan kepada mereka seperti yang saya lakukan. Akhir-akhir ini saya mengalami keterlambatan di salah satu aplikasi pinjaman online, dan saya tuh diancam akan dimasukkan ke slik OJK dan juga akan didatangi oleh DC lapangan dengan mengonfirmasi RT dan RW. Di sini saya tidak merasa takut ya, karena saya juga tidak merasa kepanikan ketika membaca isi pesan dari mereka, karena saya tahu isi pesan itu hanya ancaman dan hanya getrakan saja dari mereka agar saya tuh merasa panik ya. Namun di sini saya berinisiatif untuk membalas pesan WhatsApp dari mereka, dan saya tuh penasaran apakah mereka benar-benar akan mendatangkan DC lapangan ke rumah saya atau tidak. Jadi pada awalnya saya tuh membalas pesan mereka hanya bilang saja bahwasanya saya tuh tidak bisa membayar tagihannya tuh hari itu ya. Jadi saya cuman balas pesan tuh kayak nanti aja deh saya bayar, soalnya saya sekarang tidak punya uang atau tidak punya pegangan untuk bayar tagihan saya di aplikasi tersebut. Dan dari pihak mereka tuh ngotot harus bayar hari ini, dan
kalau jika tidak dibayar katanya akan didatangkan oleh debt collector lapangan, dan saya pun tantang mereka ya. Jadi memang benar-benar kita tuh harus berani, jangan takut gitu ya kalau memang kita mau merespon pesan dari mereka. Di situ saya tantang bahwasanya saya siap didatangi oleh DC lapangan, dan saya tantang mereka dengan cara, ya sudah silakan datang saja ke sini. Saya tiap hari di rumah kok. Nah, karena saya penasaran juga apa memang benar akan ada DC lapangan yang datang ke rumah. Dan kurang lebih ini nih ya, ini isi pesan chat saya sama DC online yang waktu itu nagih kepada saya. Ketika saya bilang saya tidak bisa membayar hari itu, saya bilang nanti aja kalau ada uang, dia tuh membalas kalau bisa hari ini Pak, dan saya balas lagi ya di sini sini datang, saya tiap hari di rumah. Ketika dia tuh bilang atau tim lapangan yang langsung akan datang ke rumah Bapak, saya tantang sini datang, saya tiap hari di rumah. Terus dia balas lagi, baik Pak kalau Bapak kurang kooperatif. Terus saya balas lagi dong, udah datang saja, saya tunggu ya. Nah dari situ CDC online itu tidak ada balas chat saya lagi. Saya pikir mungkin mungkin DC lapangannya tuh benar-benar akan datang hari ini ke rumah. Saya tidak merasa takut ya, kalaupun mereka datang ya saya akan berbicara apa adanya kalau memang saya itu tidak punya uang ya untuk membayar tagihan saya hari itu. Dan ternyata ketika saya tunggu sampai sore, sampai besoknya lagi, di si lapangan dari aplikasi tersebut tuh tidak datang sama sekali ya. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwasanya ancaman-ancaman atau mungkin keterangan-keterangan yang mereka kirimkan kepada nasabah yang gagal bayar tuh hanya menakut-nakuti saja ya. Jadi tidak benar adanya. Salah satunya adalah ancaman akan didatangi oleh DC lapangan, karena saya mengalami itu. Dan ketika saya tantang mereka untuk datang ke rumah, ternyata mereka tidak ada datang. Jadi penting nih ya buat kalian yang mungkin sering bertanya, saya dapat ancaman nih akan didatangi oleh DC lapangan sore ini. Itu perlu kalian ketahui ya, itu hanya getrakan saja dari mereka. Jadi kalian jangan takut. Kalau memang kalian mendapatkan ancaman seperti itu, abaikan saja. Kalau memang kalian mau meresponnya ya kalian harus berani seperti yang saya lakukan tadi ya. Jadi tantang saja, kalau memang mau didatangi oleh DC lapangan ya sudah, sini saja datang ke rumah saya, tiap hari di rumah gitu. Jadi mungkin pikir dia, oh ini orang berani nih, nggak terlihat takut. Jadi mereka juga kalau melihat nasabahnya yang benar-benar berani dan nantang, mereka juga mungkin tidak akan terus-menerus mengirimkan ancaman atau mungkin terus-menerus menagih kepada kita ya. Karena pengalaman saya juga gitu, setelah saya tantang gitu ternyata dia tidak balas chat saya lagi gitu, dan untuk di lapangannya juga tidak ada datang sampai hari ini ya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, ketika kalian mendapatkan ancaman lewat pesan WhatsApp oleh penagih atau DC online dari aplikasi pinjaman online, kan abaikan pesan WhatsApp tersebut. Walaupun isi pesan itu sebuah ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan, itu tidak benar ya. Jadi kalian abaikan sajalah. Kalaupun kalian mau merespon ya kalian harus berani dan tantang mereka. Percaya mereka tidak akan datang kok ke rumah kalian ketika mereka mengirimkan ancaman seperti itu di pesan WhatsApp. Pada intinya kalian jangan pernah memaksakan membayar ketika kalian memang sudah tidak sanggup lagi membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Nah guys, itulah tadi informasi seputar apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ancaman lewat pesan WhatsApp dari DC online, aplikasi pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.